Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Prasetyo dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya dan beberapa teman saya, yaitu Citra Dewi Jaya dan Nadira Putri Ramdania, akan membahas materi tentang transformasi. Materi yang dibahas dalam transformasi, yang pertama adalah pengertian, selanjutnya adalah komponen, yang ketiga adalah daya, yang keempat adalah trafo ideal dan trafo tidak ideal, dan yang terakhir adalah step up dan step down. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari transformasi atau alatnya yang biasa disebut transformator atau trafo adalah alat listrik yang dapat mengubah besar atau nilai dari tegangan listrik. Jadi bisa diubah untuk diperbesar maupun diperkecil dari tegangan semula. Di dalam transformator atau trafo ini juga terdapat beberapa kumparan, yaitu kumparan primer atau biasa disebut kumparan input, dan selanjutnya adalah kumparan sekunder atau yang biasa disebut kumparan output. Nah, kita bahas ke komponen dari transformator ya. Jadi, komponen pada transformator itu terdiri dari 3 bagian utama nih. Ada kumparan primer ya sebagai input, ada inti besi sebagai penguat ya. Ada kumparan sekunder sebagai outputnya nih. Nah, jadi kumparan primer itu atau disebut dengan gulungan primer itu ada sebuah kumparan di dalam trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Sedangkan kalau gulungan sekunder atau disebut dengan kumparan sekunder itu sebuah kumparan di dalam trafo yang dihubungkan ke beban nih. Nah, yang terakhir itu ada inti besi. Jadi inti besi itu biasanya terbuat dari lapisan plat dinamo yang disusun secara berlapis gitu. Nah, contohnya gambar itu ada kayak gini nih. Saya akan melanjutkannya. Yang selanjutnya adalah daya transformator. Daya atau nilai energi tiap waktu yang dihasilkan oleh suatu transformator merupakan perbandingan antara daya dari kumparan sekunder dan daya primer, yaitu PS per PP. Sedangkan nilai daya dapat kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya kita pelajari pada bab listrik dinamis, yakni P sama dengan V kali I, di mana P itu sebagai daya atau satuannya itu watt, V sebagai tegangan atau GGL, satuannya volt, I sebagai arus listrik, satuannya ampere. Seperti yang kita pelajari pada induksi elektromagnetik, bahwa nilai GGL atau tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan, maka Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns. Oke, selanjutnya kita bahas tentang trafo ideal. Kenapa sih disebut dengan trafo ideal? Nah, jadi disebut dengan trafo ideal jika nilai efisiensi pemindahan trafo itu mencapai 100%. Maksudnya apa sih mencapai 100%? Jadi artinya itu seluruh daya pada kumparan primer itu memasuki kumparan sekunder. Yang berarti daya pada kumparan primer sama dengan daya pada kumparan sekunder, atau bisa disebut dengan PP sama dengan PS. Nah, karena P sama dengan V kali I, maka Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Selanjutnya adalah trafo tidak ideal. Jika nilai efisiensi trafo tidak mencapai 100%, trafo tersebut disebut trafo tidak ideal. Dalam kenyataannya, seluruh trafo yang kita gunakan saat ini tidaklah ideal. Nilai efisiensi setiap trafo dapat kita cari dengan menggunakan persamaan, yaitu efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Sedangkan, jika trafo dibagi berdasarkan nilai tegangan outputnya, trafo akan terbagi menjadi dua, yaitu transformator step up dan transformator step down. Selanjutnya kita akan bahas prinsip kerjanya nih. Jadi pada sebuah trafo yang sederhana, pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi. Jadi kumparan itu ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kebanyakan transformator itu kawatnya terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi. Jadi ketika kumparan primer dialiri arus bolak-balik, yaitu AC, maka akan menyebabkan medan magnet atau bisa disebut dengan flux magnetik di sekitarnya. Jadi kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi pada besaran arus listrik yang dialirinya. Jadi semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Jadi fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama, yaitu primer,
akan menginduksi GGL, yaitu gaya gerak listrik. Nah, dalam kumparan kedua yaitu sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah yang dinamakan perubahan taraf tegangan, yaitu dari listrik tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi, maupun sebaliknya dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Itu akan dibahas di video selanjutnya tentang trafo step up dan step down. Materi selanjutnya adalah transformator step up. Transformator step up adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Dan biasanya trafo step up ini ditandai dengan jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan primer. Untuk pembayangannya bisa dilihat di grafik di atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke transformator step down. Kenapa sih disebut dengan transformator step down? Jadi, disebut dengan transformator step down itu ketika kumparan sekunder itu lebih sedikit, maka tegangan pada sekunder itu lebih kecil. Bisa dilihat dari rumus Vs lebih kecil dari Vp. Bisa dilihat juga dari jumlah lilitan pada kumparan sekunder itu biasanya lebih sedikit dibandingkan pada kumparan primernya. Jadi ini adalah soal pertama yang akan kita bahas, yaitu sebuah trafo step up mengubah tegangan 20 volt menjadi 160 volt. Jika efisiensi trafo tersebut adalah 75% dan kumparan sekundernya dihubungkan ke lampu 160 volt 60 watt, tentukan kuat arus dalam komponen primernya. Berarti ini kita mencari IP atau arus primer. Nah, karena ini trafo step up, jadi ini namanya menaikkan tegangan. Maka tegangan primernya ada atau VP-nya adalah sama dengan 20 volt. Tegangan sekundernya atau VS-nya sama dengan 160 volt. Efisiensinya atau ETA-nya sama dengan 75% atau kita bisa ubah menjadi 0,75. Tegangan lampunya atau VL-nya sama dengan 160 volt dan daya lampunya atau PL-nya sama dengan 60 watt. Nah, yang pertama kali kita cari adalah hambatan lampunya menggunakan rumus V kuadrat per P. Jadi R sama dengan VL kuadrat per P sama dengan 160 kuadrat per 60. Dan yang selanjutnya yang kita cari adalah kuat arus pada rangkaian sekundernya atau IS-nya. Kita menggunakan rumus V per R. Jadi IS sama dengan VS per R sama dengan 160 per 160 kuadrat per 60. Jadi kita ketemu IS-nya sama dengan 3 per 8A. Dan yang terakhir kita bisa mencari IP-nya atau arus primernya menggunakan rumus efisiensi. Jadi efisiensi sama dengan PS per PR dikali 100%. Nah, nanti P-nya ini atau dayanya ini kita jabarin menjadi I kali V. Selanjutnya adalah IS kali VS per IP kali VP sama dikali 100%. Jadi efisiensinya diganti menjadi 0,75. Jadi 0,75 sama dengan 3 per 8 dikali 160 per IP-nya dikali 20. 0,75 sama dengan 60 per 20 dikali IP. Jadi kita ketemu IP-nya sama dengan 4 ampere. Soal kedua, perbandingan lilitan primer dengan sekunder adalah 4:10. Jika arus primer adalah 5 ampere, berapa kuat arus sekunder? Dari soal di atas, bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. NP dibanding NS, yaitu 4:10. Dan IP-nya sama dengan 5. Yang ditanya IS. Jadi bisa kita rumuskan IS sama dengan NP per NS dikali IP. IS-nya misah, jadi 4/10 dikali 5. Dan hasil akhirnya adalah 2 ampere. Jadi IS-nya atau arus sekundernya yang ditanyakan tadi adalah 2 ampere. Terima kasih. Sekian pembahasan transformasi dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.